Ya, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ada Bu Iva, Bu Syakira, Bu Iin, Bu Delima, Bu Sena, Bu Intan. Sambil menunggu peserta lain yang baru selesai ibadah salat Isya selesai. Biasanya mereka baru join agak di tengah-tengah. Alhamdulillah malam ini kita belajar malam-malam hari Minggu tanggal 10 hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 kita ketemu lagi di seminar atensi, seminar edukasi yang rutin diadakan setiap bulan melalui aplikasi Zoom. Nah, malam ini kita mau belajar bersama lagi, pastinya didampingi oleh narasumber yang sudah pasti kompeten. Tema malam ini nih seru karena sebetulnya sudah banyak yang meminta tema ini dari udah lama yang minta, cuman saya baru baru terrealisasi hari ini. Jadi tema malam ini kita akan berdiskusi tentang saya baik-baik saja sebagai single parent. Nah, seru kan? Sebagai single parents. Emang ada apa dengan single parents? Terus bagaimana dinamika seorang single parent pastinya mendampingi putra-putrinya, mendampingi tumbuh kembang putra-putrinya dengan dinamikanya yang pasti berbeda kalau pendampingan itu dilakukan oleh masih ada pasangannya. Ya, baik dengan tema malam ini saya baik-baik saja sebagai single parent. Kita akan didampingi oleh narasumber yang jam terbangnya sudah luar biasa. Beliau banyak berkiprah di mana-mana dan saya alhamdulillah mendapatkan slot jadwal beliau yang sebetulnya nggak ada jadwal kosong, cuman ini memang saya paksa aja, saya culik. Malam ini kita didampingi oleh narasumber Mbak Iva Hanifah Misbah, MA Psikolog. Beliau seorang psikolog klinis dan juga dosen. Nah, saya panggil dulu ya. Kita kenalan dulu sebentar sebelum saya kenalkan ininya, CV-nya. Assalamualaikum, Teh Iva. Waalaikumsalam Teh Eva. Nama kita mirip ya, Eva Iva. Iya benar, Sunda pisan ya. Nah, ini dia narasumber kita malam ini dengan Mbak Iva, masih muda sekali. Posisi di mana Teh Iva, Mbak Iva? Di hatimu, Tuh, posisi di hatimu di Bandung ya. Nah, Bandung. ini dia nih. Jadi beliau di Bandung, saya kebetulan di Jakarta. Nih Bu Iva, Bu Iva, Mbak Eva, Teh Iva, terserah deh. Ya, ini masih muda banget gitu. Eh, Beliau memang posisi di Bandung, tapi kesibukannya kemana-mana. Nah, ini makanya saya tangkap beliau lagi di Bandung, ini saya tangkap. Kalau nggak susah nyari Mbak Iva ini. Oke, ini memang sibuk ke sana ke sini ya. Bandung, Jakarta, dan keliling kemana-mana gitu. Sebenarnya so Atur sibuk nuhun. aja sih Pak. So sibuk aja. Menurut gue sih kayaknya orang kerjaan. Aduh, atur nuhun Teh Iva. Ini udah meluangkan waktunya untuk sharing ilmunya malam ini di seminar atensi. Mungkin di sini ada yang beberapa sudah kenal, mungkin juga ada yang belum. Izin nih Teh Iva ya, saya mau share, kita kenalan dulu dengan Mangga, CV-nya mangga. Teh Iva nih sebentar. Oke. Nah, ada muncul ya. Ya, jadi narasumber kita malam ini dengan Mbak Iva Hanifah Misbah, MA Psikolog. Beliau teman saya sewaktu berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Ya, ini beliau riwayat pendidikannya S1 Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran, kemudian ambil program profesi Fakultas Psikologi Pajajaran, kemudian lanjut lagi di S2 Master Educational Psychology in Cognition Learning Instruction Technology Program di University of Connecticut di Amerika tahun 2013. Riwayat pekerjaan hingga saat ini ada beberapa. Pernah sebagai Associate Assessor Telkom, kemudian dosen psikologi UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, 2004 hingga sekarang.
kemudian sebagai Kepala Pusat Psikologi Terapan UPI, juga Mbak Iva ini sebagai Kepala Psikolog Klinik Psikologi Rumah Sakit Melinda II Bandung hingga sekarang, dan beliau sebagai trainer implementasi Human Design Thinking, pendidikan karakter untuk guru dan kepala sekolah hingga sekarang. Luar biasa nih. Kayaknya kalau ditulis semua nih habis nih sampai jam 9 malam kalau saya tulisin. Udah, Kak, cukup. Kemudian kemudian Mbak Eva ini juga bidang keahlian psikologinya beliau, nah yang pertama International of Silvas Method untuk 21 teknik aktivasi cara kerja otak kanan, Play and Art Therapy for Children and Adult, kemudian Mind Healing for Stress and Anger Management, Body Movement Therapy, Cognitive Behavior Therapy, Client Centered Therapy, Solution Focus Therapy. Wah, luar biasa nih ya. Penelitiannya banyak sekali, luar biasa nih. Saya mungkin pilih salah satunya nih, korelasi antara prasangka pribumi terhadap etnis Tionghoa. Ya, luar biasa ya penelitian-penelitiannya ya. Peran permainan tradisional yang bermuatan edukatif dalam menyumbang pembentukan karakter dan identitas bangsa. Ini banyak sekali nih. Survei pengalaman 10 tahun UN tahun 2004 sampai 2013 pada siswa SMA Indonesia. Becoming a Principal in Indonesia Possibility. Wah, luar biasa nih Mbak Iva nih. Oke. Nah, buku yang sudah dilahirkan oleh Mbak Iva ini juga cukup banyak ya. Saya jadi mau nih Mbak Iva nih bukunya. Dahsyatnya Sidik Jari, menguak bakat dan potensi untuk merancang masa depan melalui fingerprint analysis. Kemudian A to Z by Request, keren ya. Ini beberapa bukunya. Juga Mbak Iva ini banyak juga menulis beberapa artikel di beberapa media cetak. Kemudian artikel media online-nya juga ini memang ini ya aktif sekali Mbak Iva. Jadi selain aktif eh, memberikan pelayanan, beliau juga karyanya banyak. Kemudian scientific work-nya, karya ilmiahnya juga banyak. Ini beberapa karya ilmiahnya, termasuk modul integratif body movement therapy. Dokumennya oke, keren ya. Naskah akademik pendidikan karakter Jabar Masagi. Ya, ini dia saya mau tanya nanti ya tentang Masagi ini apa sebetulnya. Nah, beliau juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan sosial, di antaranya CEO Rumah Indonesia. Oh, waktu di Amerika kemarin ya. Sampai sekarang ya, Mbak Iva ya, masih sebagai CEO Rumah Indonesia. Bisa Kemudian dipecat masalah. benar-benar. Kemudian koordinator Task Force Pendidikan, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia, Tim Parenting Education di UPI. Luar biasa ya, pantesan susah nih cari Mbak Iva nih. Tim Pengembang Pendidikan Karakter Jabar Masagi berbasis nilai-nilai kearifan lokal hingga sekarang juga. Luar biasa Mbak Iva nih. Mbak Iva, nih sehari-hari praktek praktek dan mengajar berarti ya Mbak Iva ya? Ceritanya begitu. Ceritanya begitu. Tapi ternyata double perannya banyak banget gitu ya. Tapi yang utamanya berarti memberikan layanan praktisi psikolog klinis juga sebagai dosen ya, Mbak Iva ya. Kalau praktek di mana, Mbak Iva? Di Melinda tadi ya, Rumah Sakit Melinda II di Bandung. Saya praktek cuma satu di klinik psikologi Rumah Sakit Melinda II. Oke. Kalau yang di luar Bandung gimana nih kalau mau cari Mbak Iva? Ada terima konsultasi online, telemedicine atau dan lain-lain, atau memang harus ke Rumah Sakit Melinda II? Nerima telemedicine juga sih, Melindanya memberikan fleksibilitas ya. Oke. Banyak klien dari luar kota nggak bisa datang ke Bandung. Berarti kalau mau cari Mbak Iva, cari nomor kontak Rumah Sakit Melinda II Bandung berarti ya? Mm. Oke, cari aja. Mbak Iva ini terkenal banget di Bandung, jadi nggak akan susah, monggo dicari. Gampang. Oke, oke Mbak Iva. Sebetulnya kan yang bukan ditunggu untuk bicarakan saya, tapi saya mau tanya satu Mbak Iva. Itu Masagi itu apa? Karena tadi di CV-nya juga ada kan Masagi Jabar. Apa itu Mbak Iva? Masagi itu sesuai dengan background-nya
Mbak Iva sebetulnya? Cuma saya kepo aja pengen tahu. Sebenarnya malu sih di sini kayaknya ada ketua Jabar Masagi deh tuh Mbak Dini Yulia. Kayaknya Mbak Dini aja deh yang jawab biar lebih interaktif. Emang ada Ayo ya? Bu Dini, aku Selamat mendengarkan. malam Bu Dini, mana? Halo, selamat Selamat malam. malam Mbak Oh Eva. iya, Bu Dini. Iya, Suka selamat banget malam. nih nembak-nembak kayak gini nih. Oh iya, Dari sesama psikolog Masagi, kan boleh Jabar. nembak Pak. Ini psikolog dari Unisba. Oh, selamat malam Bu Dini, salam kenal. Oh, sama-sama di Masagi. Apa itu Masagi, Bu Dini? Waduh, saya suka jadi deg-degan nih kalau ditanya gini. Pokoknya Aku tutup kamera dulu biar nggak ya, deg-degan. Boleh open kamera Bu Dini? Bu Eva maaf, aku tuh lagi di jalan jadi gelap banget ini. Jadi Oh ya izin udah, Ya udah nggak apa-apa boleh, ya. nyimain suaranya aja Bu Dini. boleh, boleh cerita deh. Apa itu Masagi Bu Dini? Ya, jadi Jabar Masagi itu salah satu program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Mbak Eva, yang bergerak di bidang pendidikan karakter, tapi berbasis atau berlandaskan nilai-nilai dan potensi kearifan lokal di wilayah Jawa Barat. Nah, yang kita tahu di wilayah Jawa Barat itu kan ada 3 wilayah kebudayaan besar, di mana pasti akan menanamkan nilai-nilai karakter yang berbeda-beda kepada anak-anak peserta didik di sekolah gitu. Nah, 3 wilayah kebudayaan itu kan akan menjadi berbeda nanti penanaman nilai atau potensi kearifan lokal di Betul. daerah Parahyangan. Kemudian kalau di daerah Bodebek kita sebutnya Betawian, lalu kemudian di daerah Cirebonan, Indramayu, Majalengka kita sebutnya budaya Cirebonan gitu. Keren, Nah, keren. sasarannya kepada ekosistem sekolah seluruhnya Bu Eva. Jadi ada manajemen sekolah sampai Oke. dengan pada peserta didik atau kita menyebutnya Barudak Masagi. Gitu Mbak Eva, kalau panjang nanti keburu habis ya waktu Bu Iva. Kayaknya Bu Iva udah gak sabar nih. Aduh, keren banget ya program Masagi ini. Berarti ini dipegang oleh rekan-rekan psikolog dari Jawa Barat berarti ya? Untuk tim pengembangnya ya rata-rata berlandaskan keilmuan psikologi gitu. Aduh, keren. Programnya salah satu programnya apa yang Salah satu programnya besarannya ada 2 sebetulnya Mbak Eva. Ada yang pertama itu Sekolah Masagi. Sekolah Masagi itu sasarannya kepada dari mulai pengawas, kepala sekolah, guru sampai dengan anak-anaknya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah namanya Gerakan Masagi. Nah, kita tahu bahwa pendidikan karakter itu nggak bisa hanya dijalankan oleh satu pihak atau dinas pendidikan saja misalnya gitu ya. Maka Gerakan Jabar Masagi ini kita bekerja sama dengan seluruh ekosistem pegiat pendidikan yang ada di Jawa Barat maupun di Indonesia gitu. Kemudian keren. kepada kepala komite sekolah atau orang tua juga gitu. Nah, oke, keren. Pastinya berarti kerjasama dengan pihak Diknas ya, Diknas Jawa Barat ya. Iya. Hai, keren. Hebat. Aduh, hatur nuhun Teh Dini untuk Sami-sami nih Mbak Eva. penjelasannya. Makasih Keren, juga loh Bu Iva udah langsung ini nodong keren banget. Keren banget, hatur nuhun Bu sampai Dini. harus melipir dulu ke kiri karena Ya takut Allah, salah. ya Allah, Ya Allah, hapunten maaf atuh lagi kerepotannya Bu nyetir. Dini ya. Gak Hatur apa-apa. nuhun. Terima Ini kasih lagi tapi jalan penjelasan. sambil belajar malah ditodong. Aduh, mangga hatur nih, hatur nuhun Bu Nuhun Mbak Dini. Eva, Iya, makasih. sampai kita mendengarkan Bu Iva malam ini ya. Iya, baik, kembali lagi nih ke Bu Iva. Bu Iva, sebelum saya serahkan untuk screen-nya ke Bu Iva, izin sebentar, saya memperkenalkan dulu Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir malam ini. Seminar atensi rutin diadakan program edukasinya eh, berupa seminar atensi melalui aplikasi Zoom setiap bulan. Biasanya sudah pasti dengan didampingi narasumber yang kompeten, cuman waktunya memang tidak mesti. Jadi monggo silakan Ibu dan Bapak follow untuk Instagramnya di Atensi Anak Remaja. Jadi sekali lagi saya ajak Ibu dan Bapak untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja karena nanti waktu, judul, dan hari, tanggal, dan jamnya itu pasti akan diupdate di Instagram Atensi Anak Remaja. Baik Ibu dan Bapak, saya dengan Eva Silvana, saya seorang psikolog klinis anak remaja yang akan mendampingi Mbak Iva selama seminar atensi malam ini. Monggo Mbak Iva untuk waktu dan screen-nya saya serahkan. Baik, terima kasih Teh Eva Silvana. Jadi buat teman-teman di Zoom, selamat malam semua. Terima kasih ya, ini suatu kebahagiaan ya
bisa ngisi di Zoom-nya Atensi gitu ya. Soalnya kalau Mbak Eva yang minta, saya nggak akan pernah bisa nolak ya. Utang budinya banyak zaman kuliah, kalau mau telat ke Jatinangor, saya punya pembalap pribadi yang bisa nyalip-nyalip bis. Itu skill luar biasanya Bu Eva. Baik, suara saya kedengaran jelas, Iya, Mbak Eva? jelas banget. Teman-teman aman? Kalau aman boleh kasih reaction jempol. Jadi saya tahu ini karena mau ngecek dulu apa audio di tempat saya. Boleh saya dapat sense? Oke, Sena, terima kasih. Gitu. Oke, Isti, thank you ya. Berarti aman ya, buat. Iya. Oke. Baik, hari ini sebetulnya saya nggak akan banyak teori, Mbak Eva. Apa? Mungkin lebih banyak sharing ngobrol apa yang sering diungkapkan para single parents ya, gitu ya. Dan mungkin juga ini bentuk apresiasi saya terhadap pejuang single parent. Saya bilang mereka ini warrior kehidupan gitu ya. Entah itu percakapan di ruang praktek atau misalnya percakapan sebagai teman gitu ya, percakapan sebagai penyintas gitu. Nah, ini kita mau sharing karena di masyarakat kita ini nggak banyak yang tahu bahwa single parents itu tuh kayak hidden warriors ya, gitu ya. Mereka sering struggling dan seringkali nggak ke-notice gitu ya, padahal justru mereka ini adalah, orang-orang yang sangat butuh support system gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya udah izin boleh share screen ya. Monggo, monggo. Oke, tolong dilihat udah bisa kelihatan? Ya, udah muncul. Oke. Jadi, judulnya ini ingin menyemangati buat, misalnya teman-teman di Zoom ini ada yang berposisi sebagai single parents, entah itu di, pihak laki-laki atau perempuan atau juga anak dari single parents gitu yang mendapatkan dampaknya gitu ya, atau, mungkin juga belum berumah tangga dan pengen tahu kehidupan single parent kayak apa gitu ya. Nah, izin saya mulai masuk bahas ya, Mbak Eva. Nanti saya pengen lebih banyak mungkin ngobrol kayak teman aja ini sih, gitu ya. Oke, kalau tadi judulnya saya baik-baik aja gitu ya sebagai single parent, tapi gimana sebetulnya dengan kenyataan yang sesungguhnya if I'm not okay gitu ya. Karena faktanya tuh sulit buat oke gitu ya. Nah, mari kita lihat yang disebut single parents itu kan ada yang cerai karena ditinggal mati, kalau di KTP kan langsung berubah ya, gitu ya, atau cerai hidup nih, gitu ya. Jadi seringkali single parents itu selalu lebih banyak majority itu konotasinya ke single mom, instead of single dad, gitu ya. Padahal sebetulnya, yang sedang dalam posisi membesarkan anak dan kemudian dia sendirian, itu sebetulnya masuk kategori single parents gitu ya. Nah, biasanya yang kedua ini yang banyak dramanya nih Mbak Eva ya, gitu ya. Oke. Nah, tapi sebetulnya saya mau soroti yang ketiga, bahwa secara mentally dia merasa single walaupun secara lahiriah fisik pasangannya ada, gitu ya. Nah, jadi, apa, dia merasa lonely mentally gitu ya. Jadi ini juga satu istilah yang, saya coba perkenalkan ya, gitu ya. Jadi secara legal, formal, hukum agama dia terikat di dalam perkawinan, jadi secara definisi nggak masuk single parent, tapi secara mentally dia sudah lama fighting sendirian, misalnya terjebak di dalam toxic relationship gitu ya, terus karena atas nama status sosial kah, tekanan keluarga besar, atau menjunjung nama baik gitu dan berbagai macam alasan gitu ya. Itu sebetulnya yang lebih kasihan karena ini yang, apa ya, lonely di dalam, situasi dan, status, legal di mata publik, dia bukan single parent gitu. Tetapi saat di ruang sepi sendiri, dia adalah single parents gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana yang masih terjebak di perkawinan toxic relationship atau yang kemudian akhirnya karena
sudah tidak tahan memilih cerai dan masing-masing pasangan tuh masih hidup. Jadi saat suatu hubungan berakhir, bisa jadi bukan berarti dua orang itu berhenti saling mencintai, apalagi kalau udah punya anak ya gitu. Itu berhentinya hubungan karena untuk berhenti saling menyakiti sebetulnya gitu ya. Itu saya pinjem quote-nya Era Kartini ya gitu ya. Ternyata maju juga ya pikirannya ya di dalam kesetaraan gender gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, a single mom, hidden warrior of our society. Tapi sebetulnya nggak hanya single mom, banyak juga yang single dad. Nah, tapi karena budaya patriarkat, jadi seringkali apa ya, hero yang ditengahkan ke masyarakat itu adalah ibu instead of ayah yang single parents gitu ya. Nah, jadi kalau nggak oke, masalah apa sih yang sering dialami sama single parents, entah itu single mom atau single dad gitu ya. Memang sejumlah apa ya, pengalaman empirik dan riset itu lebih banyak memperlihatkan bahwa single mom itu lebih banyak tahan menjanda dibandingkan single dad yang tahan menduda gitu ya. Jadi mungkin juga mungkin teman-teman punya pengalaman ibunya yang ditinggal entah itu cerai gitu ya atau meninggal tuh rata-rata fokusnya tuh ke anak-anak dan anak gitu biasanya sampai lupa mengurus dirinya gitu ya. Nah, satu, tantangannya adalah jelas work life challenge ya, gitu ya. Jadi, di sini kan, secara logika tantangan itu yang tadinya beban dibagi 2 jadi beban menjadi sendiri, gitu ya. Apalagi kalau misalnya jatuhnya di perempuan gitu ya, terus kemudian mantan suami tidak mau bertanggung jawab secara finansial gitu ya, itu pasti double gitu ya, di dalam me-manage dia harus bekerja dan kalau harus bekerja ada konsekuensi waktu meninggalkan anak, di mana anak misalnya masih usia golden ages gitu ya. Itu konflik yang dialami dan ini berpeluang menimbulkan, burnout gitu ya. Satu sisi juga bagaimana memastikan gizi musti bagus gitu ya buat anak misalnya masa tumbuh kembang. Apakah masih ada beras di dapur gitu ya, biaya sekolah, dan anak itu kan biayanya tuh tinggi ya biasanya dari usia PAUD, SD gitu ya. Itu kan spend money terus gitu biasanya gitu ya. Jadi seringkali isunya boro-boro bisa nabung gitu ya, atau cicilan-cicilan gitu ya, itu juga, membuat banyak, para single parents itu isu utama klasiknya tuh di sini gitu ya. Karena bekerja konsekuensinya sama dengan meninggalkan anak gitu ya. Nah ini pola pengasuhan yang nanti kita akan bahas ya gitu. Kemudian yang kedua adalah karena poin nomor satu tadi, single parent ini tanda kutip terutama perempuan terpaksa menjadi, pencari nafkah gitu ya. Otomatis kan rebutan waktu ya, badan kan cuman satu gitu. Nah, sehingga seringkali menimbulkan rasa bersalah gitu ya, terhadap si single terutama saya bahas dulu single mom ya, terhadap single mom ini. Apalagi kalau perempuan kan sifatnya tuh apa ya, melekat ya sifat nurturing-nya gitu ya. Jadi kalau merasa nggak optimal, nggak the best gitu ya, untuk anak itu suka ada perasaan bersalah dan kemudian menyalahkan diri diri sendiri ya. I'm not a good mom, I'm not capable enough gitu ya. Saya ini nggak berharga, belum nanti ngebandingin sama anak orang, dijemput itu gentian pasangan lain gitu, suka bikin sedih ya misalnya bagi rapot. Jadi hal-hal seperti itu ya, kumpul lebaran gitu ya, ditanya, "Papahnya mana?" Terus krik-krik, "Aku sendirian," gitu misalnya ya. Dan kemudian juga beban, tanggung jawab ya. Mungkin dari mulai benerin atap bocor gitu ya, ngangkut gas, galon, segala macem. Jadi bener-bener, apa ya, poin nomor 2 ini tuh mix feeling emosi yang akan, campur aduk ya. Periode ini periode berat gitu ya sebetulnya dan, bahayanya di sini ketika perasaan blaming diri sendiri itu mengalahkan, konsep diri. Nah itu jangan ampe tenggelam di situ ya, karena ini titik kritis ya seperti poin nomor 2. Kemudian berikutnya yang ketiga, karena yang tadi poin nomor satu tantangan pekerjaan, mencari nafkah, juga, apa, domestic
domestic issue itu misalnya kayak nemenin anak kerjain PR, tahu kapan dia ulangan gitu ya. Terus anak rewel, terus kitanya masuk rumah belum sempat me time gitu ya. Terus sudah disuguhi persoalan-persoalan dan kita nggak punya support system gitu ya. Itu udah pasti menimbulkan tekanan emosi bertubi-tubi gitu ya. Nah, jadi saya ingin menyemangati bahwa seringkali di balik apa ya, kayak marah-marah, ngomel gitu ya, I'm not an angry mom, I'm an overwhelmed single mom gitu ya. Jadi overwhelming itu pasti bikin emosi gitu ya, namanya burnout gitu. Itu artinya kan signal ya, tubuh itu butuh me time, butuh rest, tapi seringkali kehidupan itu nggak setiap orang punya kemewahan gitu ya, punya me time itu. Sehingga pasti yang namanya baterai aja perlu di-charge ya, apalagi tubuh fisik, mental dan otak manusia gitu. Nah, berikutnya adalah isu antara bagaimana pendapatan yang segitu-gitunya, yang tadi saya bilang boro-boro nabung gitu ya, untuk belanja bulanan aja tuh, itu mungkin bisa suatu kemewahan untuk yang datang dari ekonomi ke bawah gitu ya. Belum dengan cicilan-cicilan, dan bagi yang nggak punya skill, itu seringkali menjadi, mudah frustasi karena kalau perut udah lapar biasanya di kepala tuh yang paling mudah adalah pinjam uang. Gitu ya. Nah, tapi kalau pinjam uang terus, kemudian dia nggak punya income, itu nanti kan akan numpuk gitu ya. Itu biasanya jadi malu sama yang ngutangin gitu ya. Tapi mau kerja juga misalnya terlalu terlambat gitu ya. Memang kan Indonesia ini memberikan batasan umur bagi yang bekerja ya, lain ya dengan beberapa negara maju ya. Itu mereka nggak ada batasan umur selagi sehat, sehat mental, terus persyaratan, terpenuhi requirement-nya itu sebenarnya juga sampai lansia bisa bekerja gitu ya. Nah, ini bagi yang dulunya di dalam fase pernikahan tidak dimandirikan oleh pasangan, kemudian jadi bingung gitu ya, tidak tahu bagaimana mencari, nafkah karena kalau dia pergi ke pekerjaan yang formal melamar apply, itu jauh lebih susah gitu ya. Jadi di sini biasanya mereka itu jadi, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya UMKM gitu ya. Nah, gali lubang tutup lubang misalnya ya, jadi ini juga udah stres tersendiri gitu ya sebetulnya, apalagi kalau udah masuk anak tahun ajaran baru gitu ya, di luar, SPP, uang bangunan anak, segala macam gitu ya. Nah, berikutnya adalah, mmm waktu itu nggak akan pernah cukup. Jangankan yang single parent ya, yang lengkap pasangannya aja ngerasa pasti waktu itu nggak pernah cukup dan udah nggak lagi hanya fatigue, tapi biasanya juga masuk ke fase exhausted ya, gitu. Jadi, mmm, kalau kita nggak punya support system gitu ya, pasti serangan emosi yang akan dialami oleh para single parents itu adalah perasaan kesepian, gitu ya, tertekan gitu ya, terus kemudian burnout gitu ya, lelah yang amat sangat gitu ya, dan juga setiap hari harus deal dengan dramanya sama anak-anak gitu ya. Tapi dan ini kalau nggak punya afirmasi positif di dalam keseharian, itu lama-lama bisa tergerus ya konsep diri merasa nggak pernah good enough gitu ya. Jadi sekarang tuh saya melihat banyak banget quote-quote gitu ya, kajian jurnal-jurnal termasuk komunitas yang mendorong keberhargaan dari si para, single parent ini gitu ya. Kemudian, nah bagaimana dengan bentuk pengasuhan ya? Saya pinjam quote-nya dari Atensi ya. "Ya dunia belum berakhir, tetap harus move on, saat kondisi pengasuhan anak hanya dapat diberikan oleh ayah saja atau ibu saja dengan segala macam tantangannya." Karena di hari perkawinan siapapun sebetulnya tidak pernah ada orang di hari akad itu menginginkan perceraian, bener nggak Mbak Eva? Gitu ya. Begitu ijab kabul tuh langsung nanti gue planning cerai kapan, gitu ya kan nggak mungkin ya cita-cita kayak gitu. Atau kita nggak pernah tahu, takdir pasangan kita dipanggil duluan sama Yang Maha Kuasa gitu ya. Dan itu biasanya tantangannya adalah saat kita lagi duka mendalam, levelnya bukan hanya sedih tapi masuk ke level grief gitu ya. Kemudian di satu sisi juga kita harus bangkit karena mungkin anak-anak masih kecil gitu ya. Jadi ibaratnya nggak ada teman batur pakumaha ya.
teman sharing seperti apa gitu. Nah, seringkali kesedihan itu harus struggling dengan reality gitu ya. Nah, di situ dituntut bahwa mental warrior itu adalah menyampingkan dulu sedih karena besok hari saya harus berjuang menyediakan makanan untuk ngebul di dapur gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa setiap hari dunia itu akan selalu punya dinamika gitu ya. Tapi pasti yang menjadi berat adalah ini harus ditanggung sendiri, gak punya partner diskusi gitu ya. Dan harus diputuskan sendiri. Apalagi kalau misalnya masuk ke tipe kepribadian submissive dependent gitu Mbak Eva ya. Itu akan lebih berat untuk single parent yang punya tipe personality seperti itu. Nah, sebetulnya ini, sebelum kita bicara pola pengasuhan, karena sebetulnya kan kalau pola pengasuhan itu, kalau belajar di ilmu parenting tuh sebenarnya banyak yang mirip, tapi saya mau ngajak dulu memasuki hal yang lebih prinsip ya, yang harus diingat dalam pengasuhan single parent, gitu ya. Jadi, yang pertama, karena kita itu berada dalam kondisi tidak ideal, menurut orang, gitu ya, kita jangan memaksakan compare. Jadi penyakit pertama yang harus dibuang adalah jangan bandingkan pola asuh Anda dengan orang lain. Jangankan yang single parent, yang lengkap aja jangan pernah compare gitu ya. Kenapa? Karena karakteristik anak tuh beda, faktor turunan genetik beda, faktor lingkungannya beda gitu ya. Gak ada yang paling the best. Tapi yang paling penting adalah yang paling fit sebetulnya pola asuh itu gitu ya. Nah, karena jangan ngebandingin pola asuh kita dengan orang lain, jadi maksudnya adalah, aduh coba ya kalau ada suami, coba ya kalau ada istri, aku nggak akan serepot ini. Nah itu tuh jangan selalu mengatakan, coba ya, what if gitu ya, itu akan membuat kita jadi halu gitu ya. Jadi terima kenyataan bahwa hari ini itu saya sendiri, sehingga kita akan masuk ke mode nomor 2. Ingat, mengasuh anak itu bukan kompetisi. Anaknya ranking berapa, diterima di sekolah unggulan apa bukan, gitu ya. Terus mainannya lebih bagus apa enggak, bukan, gitu ya. Seringkali yang menjadi pressure adalah kita compete terhadap situasi yang enggak apple to apple, gitu ya. Nah, sehingga kalau prinsip nomor 1 dan nomor 2 ini sudah disadari, gitu ya, itu akan jauh lebih rileks dan akan membuat fokus ke poin nomor 3. Jadi batasi penggunaan sosmed, kalau itu malah bikin kita down ya. Saya lihat pasangan lain liburan, mesra-mesra, padahal pura-pura gitu Fanya, gitu ya. Semua di sosmed isinya pencitraan doang ya. Nggak ada orang pencitraan tempat sampah atau kamar mandi gitu ya, kan sesuatu yang nggak akan dipamerin orang ya gitu. Biasanya kan orang kalau di sosmed itu sudah niat, apa ya, choosing something good to see gitu ya. Nah, daripada kita jadi sedih, kita jadi down gitu ya, terus nanti kita ingat sama mantan kita gitu ya, apa kalau ditinggal meninggal sesuatu yang indah-indah, atau mantan yang masih hidup terus ketahuan dia sama yang baru, terus kita makin gendok gitu ya misalnya ya. Itu malah bikin jadi down, udah nggak usah dilihat gitu ya, karena dunia nggak akan berakhir kok kalau kita ngelihat sosmed. Jadi jangan sampai kita kena FOMO gitu ya, fear of missing opportunity, terus jadi orang tuh liburan kemana gitu ya. Nah, udah tahu kita lagi bokek nih, nggak punya duit gitu ya, liburannya cuma bisa liburan ke halaman belakang rumah dan jemuran gitu ya maksudnya gitu ya. Jadi oke, nomor 3 itu baiknya batasi, kalau bisa stop dulu puasa gitu ya. Sehingga kemudian nanti masuk ke 4, kalau konsekuensinya gini ya, kalau kita udah terampil belajar puasa sosmed, waktu kita tuh ternyata banyak banget loh untuk bisa hidup pada saat ini ya. Mungkin bahasanya mindfulness tuh moment of here ya, gitu. Jadi moment of here itu adalah, nanti anak-anak nggak kebayar nih SPP, nanti dia kuliah kayak gimana ya, nanti kalau dia mau kawin jodohnya siapa ya. Jadi misalnya gini nih Mbak Eva, aku lagi minum terus aku memikirkan itu, artinya aku nggak menyadari minuman yang sedang aku pegang. Jadi aku tidak melakukan moment of here, gitu ya. Jadi
cara hacknya gitu, kalau istilah sekarang hack gitu ya. Kalau kita udah cemas terhadap masa depan yang belum tentu terjadi, juga sama jangan menyesali masa lalu yang udah nggak bisa kita ubah. Cara ngehacknya adalah dari 12 panca indera, pakai aja 5 panca indera. Misalnya aku lagi minum kopi, aku menghirup kopi. Aduh, kemarin dikasih sama tetangga. Alhamdulillah kan Anda jadi bersyukur nggak usah keluar duit gitu. Aduh, aku masih bisa megang. Alhamdulillah loh, aku nggak stroke. Walaupun lagi nggak punya duit, tapi aku sehat. Sehat tuh mahal loh, jangan salah. Bener nggak? Zaman COVID aja orang, ngomong-ngomong nih COVID naik ya, hati-hati nih teman-teman sekarang. Apa, tabung oksigen, itu kan dulu susah banget ya nyarinya, bener nggak Mbak Eva? Gitu ya. Terus kalau nggak kita pakai mata kita lihat sekeliling kita tuh apa yang kita lihat. Dan kita sebut, oh gordeng, oh tembok warnanya ini gitu ya. Tapi jangan jadi sedih, aduh atap jadi bocor gitu ya maksudnya. Jadi kita tuh ngehack semua panca indera yang kita miliki. Telinga lagi ngedengerin, ada jangkrik. Berarti kupingku tuh masih masih nggak budek ya gitu ya. Terus aku masih bisa ngeraba nih gitu ya. Apa indera perabaan gitu. Itu cara ngehack sehingga membuat kita kalau udah pikiran liar kemana-mana, that's your moment of fear. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu raba, apa yang kamu rasa di lidah gitu ya. Eee, satu lagi apa ya panca indera tuh? Ingetin deh, aku lupa satu lagi apa ya? Yang Lihat, kamu rasakan, oh, raba tadi sudah ya. raba, di pengecapan udah, oh di penciuman. Ya, penciuman. Penciuman. Siapa tahu, oh iya udah saking agak down menuju depresi, aku udah nggak mandi bau kelek 5 hari misalnya gitu kan Anda jadi sadar, waktunya Anda mandi, moment of fear gitu. Jadi itu cara ngehacknya ya gitu, sehingga kita mencoba selalu waras gitu ya di tengah kita ngerasa down gitu. Nah, namanya ngurus anak itu kan nggak ada jam berakhir ya Mbak Eva, bener nggak? Jangankan single parent, yang punya pasangan aja tuh pasti kondisi emosi kita tuh ada waktunya buruk, bete gitu ya. Nah, saya apa, mempelajari sejumlah jurnal-jurnal single moms, menarik menurut saya ya. Jadi buat mereka, nomor satu tuh me time. Jadi kalau anak-anak udah beres gitu ya, udah apa, udah tidur, udah ngerjain PR, udah segala macam, jangan lupa memanjakan diri dan jangan merasa bersalah. Karena kalau Anda kacau dan Anda nggak punya partner, Anda akan mempengaruhi seluruh ekosistem emosi di rumah Anda sendiri, gitu ya. Karena apa? Anda jadi kayak lilin kebakar gitu ya, Anda nerangin, kasih suplai energi buat anak-anak Anda, tapi Anda sendiri defisit. Jadi musti kayak, mmm, tipsnya yang kalau orang naik pesawat terbang ya, kita selamatkan dulu oksigen buat nyelamatin si anak kita, sebetulnya kayak gitu. Jadi, eee, saya bersalah nggak sih beli lipstik, tapi itu bikin saya merasa cantik, ya nggak apa-apa kalau ibu punya uang, it's okay, gitu ya. Eee tapi SPP anak belum kebayar ya, SPP dulu, jadi realistis gitu Pak, Bu, maksud saya ya. Tapi kalau ada sedikit berlebih dan semua kebutuhan sudah terpenuhi gitu ya maksudnya, eee, jangan sampai kita jadi ramijut sama kusut gitu ya, sekusut hidup kita gitu. Minimal kan kita tuh nggak rumek lihat wajah kita sendiri gitu ya, eee, kita harus bahagia lihat wajah kita gitu ya. Jadi, maka kalau emosi Anda buruk jangan dulu kontak sama anak Anda. Kasihan kan, nggak fair buat anak Anda. Kita yang lagi ngalamin beban emosi, anak yang harusnya kita lindungin, kita yang harus jadi pelatih emosi, kita yang jadi merusak emosi. Makanya kenapa perbanyak me time itu kan nggak harus mahal, nggak harus ke salon, nggak harus selalu manicure gitu ya. Dengan kita grounding di rumput gitu ya, melihat langit gitu ya. Karena nasihat orang tua zaman dulu kalau kita udah ngerasa down, depresi itu selalu lihat ke atas langit gitu ya. Itu kayak kita create hope sebetulnya gitu ya. Jadi banyak banget maksud saya cara murah meriah untuk me time, sesederhana kita memperlambat nafas, itu aja udah me time ya, gitu ya. Udah banyak banget nanti di teknik-teknik psikologi ya, bisa butterfly hug atau misalnya teknis nafas diafragma gitu ya. Mmm, Nafas diafragma itu saya biasanya terapkan tiap hari dan itu helps banget ya, sebelum tidur sama
baru bangun ya. Jadi pada saat bernafas, tarik nafas, begitu nafasnya ditarik, perutnya apa ya, kayak ditiup balon, kayak dibikin kayak twing gitu, kayak hamil gitu. Nanti pas tarik nafas dikempesin gitu. Itu akan membuat rileks belikat itu tuh yang tadinya keras gitu, kayak pelan-pelan, dan pelan-pelan Anda akan lihat solusi kecil-kecil, karena itu juga cara ngehack salah satu itu adalah dengan cara menyadari nafas ya. Gitu. Nah, berikutnya adalah perasaan yang tadi ya, yang poin di awal ya, feeling guilty, blaming, apa, sering kali kalau kita blaming malah kompensasinya manjain anak. Nah, itu yang jangan lah ya gitu. Jadi nanti jadi kompensasi yang keliru gitu. Karena kalau kita membayar rasa bersalah dengan mengkompensasikan materi atau hal-hal yang nggak relate, anak kita itu jadi manja dan nggak bisa disiplin. Mau anak dari keluarga single parent atau enggak, itu tetap butuh disiplin gitu ya. Disiplin itu kan nggak perlu dengan cara keras. Tuh, cara lembut tuh bisa sih nggak, Mbak Iva? Bisa banget. Yang penting tuh adalah konsisten gitu ya. Mau kita pendidikannya keras ke anak tapi nggak konsisten, ya sama aja bohong ya, udah nyakitin nggak konsisten pula gitu ya sebetulnya. Jadi kata kunci disiplin itu adalah cara tidak perlu menyakiti tetapi kita konsisten sebetulnya gitu ya. Nah, jadi intinya kita nggak punya kemewahan waktu sebagai single parent kalau harus mencari nafkah, maka manfaatkan banget quality time. Matiin handphone, jangan udah ketemu sama main handphone, itu sayang banget ya. Semampu dan sebanyak yang kita bisa untuk anak. Jadi itu yang disebut dengan sadar penuh anak kita sedang kita servis dan kita hadir utuh. Jadi jangan cuman fisik di depan anak, tapi kita nggak hadir sebetulnya secara emosi dan hati. Anak tuh tahu kok, cuma dia belum bisa ngomong aja gitu ya, karena manusia itu kan punya unconscious ya, dan unconscious manusia itu cerdas, dia bisa connected. Makanya kadang-kadang kalau kita ketemu orang, kita nggak nyaman nih sama orang ini pertama kali kenal gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan bagaimana insting itu melindungi kita dari bahaya gitu ya. Nah, apalagi insting dan intuisi anak itu sebetulnya sangat peka. Kapan ibu bapak saya hadir mentally, kapan sebetulnya dia cuma lewat aja di depan kita atau duduk, tapi sebenarnya hatinya sedang tidak terjadi connection gitu ya. Nah, poin ketujuh yang penting di budaya patriarkat ini yang seringkali julid gitu ya, betul nggak? Dan em, seringkali tidak menunjukkan empati gitu ya, misalnya ya makanya kenapa batasin sosmed kalau Anda nggak siap gitu ya. Nah, Anda perlu terhubung dengan komunitas yang bikin kita bahagia, diterima apa adanya, karena itu penting banget gitu ya. Jadi biar kita nggak merasa yang tadi lonely, overwhelming, burnout, depresi gitu ya, karena kita bisa learning dari pengalaman sesama single mom, sesama single dad, atau apa, orang yang berkeluarga utuh sekalipun, kita ambil yang baiknya sehingga Anda tuh pulang selalu bawa ilmu gitu ya, gitu. Nah, sekarang ini menurut para penelitian lintas negara ya, saya hanya cuplik beberapa apa, researcher ya, tapi dari ratusan jurnal itu pertanyaannya kan gini, ada nggak sih resiko lebih tinggi anak ngalamin rendah diri dan depresi dari keluarga ibu tunggal? Jadi di sini penelitiannya, keterbatasan penelitian ini nggak neliti ayah tunggal ya, tapi lebih ke arah ibu gitu. Nah, di penelitian ini memperlihatkan gejala-gejala perilaku sebagai berikut. Jadi anak itu memperlihatkan secara sosial itu mengisolasi diri, nggak mau interaksi, merasa nggak dicintai, seeking attention terus gitu ya, cari perhatian terus, sedih, berkepanjangan, sulit dibujuk gitu ya, karena sebetulnya dia lonely juga gitu ya, mungkin karena ditinggal bekerja gitu ya, nggak ditemenin main misalnya saat dia butuh. Sehingga kemudian juga menjadi sangat kritis dan bisa jadi sinis ya, terhadap penampilan, fisik sendiri atau fisik orang lain gitu. Jadi mulutnya tuh jadi kayak bitter mouth gitu. Jadi kalau orang yang bibirnya pahit gitu ya, suka nyakitin, itu sebetulnya di balik itu biasanya ada luka yang disembunyikan gitu ya, atau jadi lekas marah dan menyalahkan gitu ya, karena dia mau marah sama siapa gitu ya, jadi cepat blaming apapun dan siapapun, dan ada kecenderungan mudah putus asa. Jadi kayak, "Udah nggak mau ngerjain PR-nya, udah habis nggak ditungguin mama."
udah habis apa nggak datang lagi sih gitu ya misalnya. Jadi padahal bisa gitu ya, tapi karena dia kan defisit afeksi gitu ya, jadi pasti akan minta satu kompensasi dalam bentuk perhatian gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya, jadi gimana sih tips pengasuhannya kalau kita lihat udah ada tanda-tanda perilaku tersebut nih. Nah, kita nih harus waspada gitu ya di situ. Yang pertama adalah sebenarnya rumus pengasuhan tuh simple banget gitu ya, mau single parent, mau enggak gitu ya. Kita udah connection nggak yang tadi? Saya contoh-contoh tadi kan sebetulnya mempersyaratkan kita melakukan connection dulu ya. Sebelum kita mengkoreksi anak mesti disiplin, anak mesti patuh, anak mesti ABCD gitu. Kita itu kan nggak fair kalau kita mengkritisi anak, tapi kita nggak supply dengan waktu, perhatian, sehingga nggak terjadi bonding gitu ya. Jadi satu sisi anak defisit afeksinya, tapi satu sisi dibebankan gitu ya, hal-hal yang dituntut gitu ya dari si orang tua ini nih, jadi sering konflik tuh terjadi di sini gitu ya. Dan yang namanya connection tuh banyak banget dan nggak perlu pakai biaya ya. Sesederhana meluangkan waktu main bareng dengan kunci sebenarnya satu, hadir utuh sebetulnya itu gitu ya. Atau Eee, masak-masak bareng gitu ya, atau melakukan activity yang, kamu pegang lapel, mama pegang sapu gitu ya, atau kalau single date-nya ayah gitu ya misalnya, eee, papa yang sikat, kamu yang apa, yang bersihin gerasi gitu ya. Itu activity yang melatih disiplin iya gitu ya, karena anak-anak itu sudah bisa diberi tanggung jawab sesuai porsi usianya sebetulnya, gitu ya, secara bertahap gitu. Nah, dan misalnya janjian waktu di mana kita itu bisa selalu me time sama anak gitu ya. Nah, sehingga anak tahu bahwa meski bapak atau ibuku sibuk mencari kerja, tapi aku tahu di jam sekian ini waktunya buat aku gitu. Nah, itu bikin si koneksi-koneksi seperti itu gitu. Jadi, mmm jangan berpikir koneksi itu harus kayak piknik bareng, nabung dulu gitu ya. Tiap hari juga sebetulnya kita melakukan koneksi sih di rumah, gitu ya. Cuman kan yang sedih adalah kita papasan tiap hari mana, tapi sudah lama tidak ada percakapan gitu ya, sama anak dari hati ke hati gitu ya. Oke, nah jadi kalau, tadi nih ya, saya balik dulu ke slide yang ini. Nah, ini kan tadi kita lihat nih tanda-tandanya ya, kalau anak udah kelihatan ini nih, yang saya bold ya, merasa nggak dicintai, sedih kesepian, kritis sinis, senangnya mengisolasi, gampang marah, apa lempar barang, menyalahkan, cenderung putus asa. Pokoknya jadi pika sebelen we nya, sampai kita teh susah gitu ya bagaimana, apa, bikin aral gitu ya, apa tuh aral tuh ya, kesal nu sampai ka hulu lah gitu nya, sampai ke kepala gitu. Nah, kita nomor satu, itu udah waktunya kita bicara dari hati ke hati dengan anak, gitu. Jadi, nggak bisa kita sekedar mengkoreksi bahwa kamu salah, kamu harusnya A, kamu harusnya B. Di situ bukan mulut kita yang harus bekerja dulu, tetapi telinga kita, gitu. Jadi, gimana kalau anaknya 3 disatuin nggak? Jangan. Benar-benar me time one by one, gitu ya. Karena setiap anak itu punya spesifik problem masing-masing, gitu ya, punya sifat trait yang beda-beda, gitu ya. Ya kan dulu juga bikinnya beda-beda ya, tahunnya beda-beda, mood-nya beda-beda, gitu ya. Apa, isu emosi kehamilannya juga beda. Jadi selalu jadi anak itu mempersepsi I'm always special. My mom or my dad treat me as a special person. Itu tuh penting banget. Jadi kalau mau menaklukkan anak, taklukkan dulu hatinya. Ya. Kemudian kalau anak ini adalah kita memutuskan berpisah, cerainya karena cerai mati gitu ya. Perpisahan itu bagaimanapun kan berdampak ya. Eee, bisa trauma dan tergantung kadar dari traumatiknya kan gitu ya. Jadi seringkali, "Ah masih kecil dia nggak paham," gitu. Jadi sebetulnya anak itu tuh punya kegelisahan, tapi dia nggak tahu cara mengekspresikannya. Jangan salah loh, jadi jangan pernah underestimate bahwa anak itu belum paham. Jadi sesuai kapasitas usia
ketika memang harus dibicarakan terbuka gitu ya. Tapi jangan pernah berbohong, sebetulnya itu. Yang perlu itu adalah bersikap terbuka sesuai level kematangan kognitif si anak gitu ya. Dan big no-no, walaupun sebenci-bencinya kita sama mantan, jangan pernah jelekin. Karena anak itu berada dalam posisi konflik, siapa yang harus dia belain gitu ya. Em, nanti kalau bapaknya baik menceritakan kebaikannya, terus ibunya masih marah gitu, nanti ibunya beli, itu akan confused dan akan rusak emosinya gitu ya. Sehingga bisa jadi kalau si pasangan ini nggak dewasa secara emosi, anak itu akan mempersepsi bahwa perceraian itu karena kelahiran saya, karena saya dilahirkan di dunia ini. Kalau nggak ada saya pasti nggak akan pisah karena mereka nggak usah menikah. Nah itu kan kasihan ya. Setiap anak itu nggak pernah minta dilahirkan dari orang tua mana, kan kasihan gitu ya. Dan buat dia itu yang paling penting adalah saya dapet cinta dari kedua orang tua saya gitu ya. Karena buat dia aja nggak ada salah satu orang tua di rumah itu pasti dia punya rasa kangen kan gitu. Itu yang nggak bisa di replace sebetulnya. Sehingga kenapa itu harus dibicarakan terbuka gitu ya. Seberapa kadar terbukanya itu nanti kan tergantung kesiapan usia anak tadi. Kemudian berikutnya, jangan ngomong apapun dulu, dengerin apa yang mereka katakan. Jadi jangan, kamu kenapa sih gitu. Hindari kata why ya. Kalau menurut ahli terapis play art and art therapy, saya belajar dari namanya Diana itu, dia bilang bahwa pertanyaan why itu very demanding question. Untuk isu relasi emosi, jangan pernah bertanya why. Why itu cocoknya untuk pertanyaan yang sifatnya itu ilmu pengetahuan sains ya. Misalnya kayak, kenapa matahari terbit sebelah timur? Kenapa matahari terbit sebelah barat? Tapi kalau, kenapa kamu telat? Ya soalnya bannya bocor. Udah gitu, Gojeknya nggak ada gitu. Jadi kita pasti akan defensif kalau di isu relasi emosi. Jadi, em, kalau anak kita murung kayak udah makan gitu, hal-hal sederhana sehari-hari gitu. Em, eh, terus misalnya dia nggak mau ngomong gitu ya, terus ditanya pengen apa gitu. Jadi sebetulnya ya politik di muka bumi yang bisa naklukin orang tuh dari makanan ya, gitu ya kayaknya. Kalau udah makanan mah gampang bisa masuk ke isu manapun gitu ya. Jadi penuhin dulu caranya bertanya tentang kebutuhan dasar gitu ya. Eh, udah mandi belum? Mama mau pergi ke sini, mau ikut nggak gitu ya. Jadi jangan langsung nuki ke masalahnya, tapi biarkan si situasi itu membuat dia nyaman dulu dan secure sama kita gitu ya. Kemudian kalau anak itu bertanya, anak itu tuh tahu kok kapan kita bohong, kapan kita menyembunyikan. Jadi anak itu hanya butuh dijawablah dengan jujur setiap pertanyaan yang anak ajukan. Tapi kalau kita kayak ngerasa berat, aduh kalau ini faktanya akan membuat citra pasangan saya menjadi buruk misalnya. Katakanlah jujur dengan cara diplomatis gitu ya. Itu pasti apa ya? Teman-teman di sini yang pengalaman tuh pasti punya sense bahasa apa yang cocok gitu ya. Karena kan dari bayi kan anak nih sama kita gitu ya. Oke, kemudian eh, cari support system. Ini saya tadi menambahkan yang tadi ya. Karena penting buat kita jadi lifelong learner ya. Ngejaga hubungan baik dengan orang tua lain itu menurut riset yang para ahli tadi ternyata terbukti mengurangi kemungkinan berkembangnya masalah perilaku pada anak dari ibu tunggal. Gitu ya, karena eh, untuk membesarkan satu anak kan butuh one village ya. Kalau kuat kan kayak gitu ya. Jadi memang sebetulnya kearifan lokal zaman dulu itu kan saling menitipkan gitu ya. Sebetulnya itu sisi bagusnya dari kolektif society sebetulnya gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah jadi sangat wajar ya kalau kita apalagi yang kemudian mengalami cerai hidup dan tiba-tiba burning out ya, terbebani begitu banyak tanggung jawab, kita ada di fase merasa marah gitu ya, merasa ditinggalin pasangan, merasa sedih, bahkan sangat wajar ketika kita merasa takut gitu ya. Dan biasanya yang paling mudah itu kan mengekspresikan kemarahan gitu ya.
untuk menyembunyikan kesedihan dan ketakutan gitu ya. Makanya kenapa yang tadi kuncinya adalah di nafas, nafas, dan nafas. Karena itu adalah cara ngehack membuat kita punya oksigen supply ke otak sehingga kita nggak burn out gitu ya. Jadi ini menurut saya sih berlaku buat nggak hanya mothers ya, fathers juga ya. Jadi successful parents itu bukan dia yang nggak pernah struggling, samsek gitu ya. Struggling, mungkin broke, mungkin jatuh, mungkin gagal, mungkin malah melakukan kesalahan yang menimbulkan kesalahan baru gitu ya. Tapi satu hal, jangan pernah kita ingin menyerah gitu ya dengan si hambatan-hambatan struggling itu. Karena ini prosesnya painful, sangat painful gitu ya. Dan saya lupa ya, ada filosofi dari Jepang yang sangat bagus ya. Jadi di Jepang itu hmm, tidak, jadi kalau ada benda udah broken gitu ya, atau kita maju tua tuh berkerut, punya kerutan segala macam gitu. Jangan disembunyikan gitu. You are beautiful gitu ya, dengan mix struggling pie istilahnya ya, gitu ya. Bahwa di dalam broken face itu, di dalam broken heart itu, di dalam broken things itu sebetulnya adalah portofolio perjalanan kamu menjadi struggling gitu ya. Jadi embrace it gitu ya, kalau si filosofi Jepang itu ya gitu. Jadi jangan dimasking, jangan ingin mencitrakan ke dunia luar that I'm okay gitu. Karena akan lebih sehat mental ketika kita dengan jujur mengatakan bahwa it's okay because I'm not okay gitu. Karena mengakui bahwa kita I'm not okay itu adalah sebetulnya perjalanan kesadaran yang mendalam. Tetapi kalau kita pretend I'm okay tapi di jero hati tidak oke gitu ya, kan capek ya jadi orang berpura-pura tuh gitu ya, dan mau sampai kapan gitu ya, how long can you go sebetulnya gitu. Nah jadi mau single mom, mau single dad gitu ya, itu adalah hidden warrior ya di dalam society kita ya. Jadi sebagai orang yang tidak masuk kategori single mom atau single dad, atau single mom single dad yang mentally terikat perkawinan toksik, berikan setidaknya dukungan moral kepada orang tua tunggal. Kalau kita nggak bisa nolong orang, minimal mulut kita tuh jangan ngomong julid yang nyakitin gitu ya. Karena apa? Kita pikir dukungan kita cuma sekedar ngedengerin. Itu bukan sekedar loh buat mereka gitu ya. Karena ada yang ngedengerin, itu merasa terdukung. Itu kita sudah menyelamatkan orang tua yang tadinya apa ya, temperamen, penuh kemarahan gitu ya, tapi kayak rilis emosinya masuk ke rumah tuh jadi lebih positif gitu ya, karena ketemu kita jadi punya me time gitu. Dan itu tanpa sadar dukungan kita itu menjadi energi untuk ngatasin tantangan hidup buat si orang tua tunggal. Jadi maksudnya jangan pernah hina gitu ya. Apalagi kan kadang-kadang masyarakat kita tuh suka ngebecandain janda kayak gitu ya. Menurut saya tuh nggak pantas banget lah gitu ya. Karena kita itu nggak pernah tahu se-struggling dan se-painful apa gitu ya. Terima aja apa adanya. Sebagaimana kita juga sebagai manusia biasa juga pengen diterima orang apa adanya juga kan gitu ya. Nah, jadi saya akhiri terima kasih untuk para warrior tangguh gitu ya. You are not alone gitu ya. Bahwa Anda sedang melakukan perjalanan amazing gitu ya. Very exhausted, iya. Very chaotic, iya gitu ya. Tapi trust me, tiba waktunya Anda akan panen, Anda akan kaget tuh lihat ke belakang. Gila ya, gue sekuat itu ya dulu gitu ya. Terus eh, aku bisa melewati itu kadang-kadang nanti ada emes sama kekuatan Anda sendiri. Jadi jangan pernah berhenti untuk bersyukur sekecil apapun gitu ya. Dan bersyukur itu hanya bisa terjadi ketika kita berhenti compare dengan kehidupan orang lain gitu ya. Oh iya tadi soalnya ada yang nanya saya praktek di mana. Nah ini teman-teman kalau
boleh followernya kalau mau ditambahin, terima kasih gitu ya. Kami praktek di klinik psikologi Rumah Sakit Melinda 2. Jadi ada psikolog anak, remaja, dan dewasa gitu, termasuk ada psikolog perkawinan juga, tapi bukan saya ya, Bu Amelia Darmawan. Kebetulan beliau ketua Ikatan Psikolog Klinis Jawa Barat gitu ya. Terus ada psikolog yang spesialis lebih banyak misalnya ke narkoba, dan Ibu Eva juga namanya gitu ya. Kemudian ada psikolog anak, ada Ibu Linda, ada Ibu Sita gitu ya. Kemudian juga ada Ibu Danti gitu ya. Kita sangat welcome gitu ya. Nanti bisa di sini ada linknya, ada admissionnya gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa melayani. Terima kasih untuk Mbak Eva Silvana dan Atensi sudah memberikan saya kesempatan sedikit sharing bagaimana tips menjadi lumayan oke, baik-baik saja menjadi orang tua tunggal ya. Baik, terima kasih Mbak Eva atas waktu dan kesempatannya. Oke, Mbak Eva luar biasa. Aduh, ya tadi ini berlaku tidak hanya untuk single mom gitu ya, tapi ya tadi juga saya ikut merasakan sih ada kita ternyata harus me time. Me time itu berarti self love ya. Kita juga harus mencintai diri sendiri. Kalau saya biasanya mandi air hangat juga, Mbak Eva. Hai, Mbak. Mandi air hangat ya Allah itu aja udah sepertinya me time tuh udah tercukupi lah. Ya, sambil refleksi diri sambil mandi air hangat tuh kan asik. Dan saya juga appreciate ya dengan single parent ini tadi, terlepas dari entah itu single mom, entah itu single dad, mereka itu istilah Mbak Iva tadi apa, hidden warrior gitu ya, keren banget ya, struggling dengan segala macam challenges, dengan segala macam tantangan dan masih bisa berdiri tegak, itu luar biasa, itu luar biasa. Jadi kita kasih, saya jadi mau ajak teman-teman sini, yuk kita kasih reaction love dulu nih untuk para single parent yang sudah hadir malam ini di ruangan Zoom ini, dan juga single parent di Indonesia ya umumnya ya. Mudah-mudahan nanti yang bisa mengakses rekaman seminar Atensi melalui channel YouTube ini. Baik, Mbak Ivani, sebelum masuk sesi tanya jawab, nah boleh yang mau bertanya langsung dengan Mbak Iva, monggo silahkan. Tapi Mbak Iva untuk YouTube-nya sekarang atau nanti? Boleh gini sambil nunggu ya. Nunggu Boleh pertanyaan ya. Eva yang Ya. used to be mine ya, silakan. Oke, Ibu dan Bapak peserta, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mungkin masih ada yang berpikir mau nanya apa, mau nulis apa. Saya mau kasih satu lagu yang kami hadiahkan sebetulnya ya, Mbak Eva ya, untuk para pejuang single parent. Nah, saya izin kita dengerin lagu sambil monggo silahkan dinikmati lagu ini kurang lebih 3,5 menit. It's not simple to say that most days I don't recognize me, that these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything like I used to be, although it's true I was never attention's sweet center. I still remember that girl. She isn't perfect, but she tries. She is good, but she lies. She is hard on herself. She is broken and won't ask for help. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She's all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine.
not what I asked for. Sometimes life just slips in through a back door and carves out a person and makes you believe it's all true. And now I've got you. You're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for the chance to start over and rewrite an ending or two for that girl that I knew was reckless just enough, who gets hurt but who learns how to toughen up when she's bruised and gets used by a man who can't love. And then she'll get stuck and be scared of the life that's inside her, growing stronger each day till it finally reminds her to fight just a little to bring back the fire in her eyes that's been gone, but it used to be mine. Oh, it used to be mine. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. She is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be Oke, luar biasa. Lagunya sangat menyentuh, saya sampai merinding tadi. Saya baru lihat juga, Mbak Iva. Luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Mbak Iva, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Baik, ada Ah, Intan dulu atau mau yang di siapa yang duluan di chat? raise hand aja dulu ya, yang raise hand dulu. Monggo Mbak Intan, silahkan Mbak Intan. Nah, Mbak Intan dari Baik, mana ini? Bu Intan, Mbak Intan. Dari dari mana? Bandung. Dari Bandung. Monggo atuh Wilujeng Wengi. Jangan. Mohon Ya, mangga Bu alhamdulillah. Intan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Silahkan. Bu Iva atas materinya, juga kepada Bu Eva atas kesempatannya untuk menghadirkan Zoom ini. Sebelumnya saya Intan dari Bandung. 1 tahun ini menjadi single parent eh, karena suami meninggal akibat kecelakaan. Dari 31 slide tadi, Masya Allah ternyata gue banget gitu Bu Iva, saya banget, aku banget. Yang seharusnya seminar ini tuh bukan cuman diikuti oleh kami atau peserta yang sudah menjadi single parent. Harusnya terbuka untuk umum karena kenyataannya kami itu yang lebih membutuhkan banyak dukungan dari sekitar. Yang saya alami gitu, dukungan sekitar itu ternyata masih atau empati terhadap yang kehilangan itu masih cukup minim ketika kemarin 1 tahun ini, itu yang saya rasakan begitu. Seperti dari keluarga almarhum misalnya sampai ada menyebutkan, kalau misalnya sampai nikah lagi yang ninggalin itu bukan
AA, tapi teteh yang ninggalin AA. Padahal kepikiran nikah lagi juga enggak gitu, belum sampai sekarang mah ya. Untuk mengembalikan emosional juga masih bertahap. Kemudian dari sekitar juga yang menganggap, wah, apa, pasti punya pensiunannya yang besar sehingga Masya Allah banyak sekali orang berdatangan untuk meminjam uang tanpa pernah bertanya bagaimana keadaan kami, saya dan anak-anak khususnya. Sehingga dari sejak kejadian itu saya memilih untuk eh, selain terakhir kan boleh loh kita bilang ke orang lain itu it's okay but I'm not okay. Tapi selama ini saya itu memilih untuk berpura-pura bahagia. Toh ketika saya sedih pun, ketika saya coba curhat misalnya ke seorang teman, yang didapatkan itu ya sabar we atuh teh, kege sugan we kengen gentosna, cenah ya mudah-mudahan dapat gantinya. Mungkin sikap berpura-pura bahagia atau mempertahankan apa ya? Mempertahankan emosi sendiri itu baik untuk saya menurut saya pribadi, tapi ternyata tidak untuk anak-anak saya. Yang sampai saat ini dua kepribadian anak saya itu sampai bertolak belakang dan ciri-ciri tadi yang Bu Iva sebutkan anak mengisolasi diri, menarik diri atau mudah tersinggung itu sebagian besar ada di anak-anak saya. Usia berapa Dua Bu anak-anak anaknya Bu? yang Us- pertama usia 10 tahun, yang kedua usia 7 tahun. Yang yang pertama mungkin sudah bisa proses penerimaannya alhamdulillah positif gitu ya, sudah mengerti papanya sudah meninggal. Jadi harus ada perbuatan-perbuatan baik dia akan mengalir amal jariahnya ke ayahnya. Yang PR ini adalah anak yang kedua, lebih ke anak yang kedua. Karena pas ditinggalkan kan masih usia 7 tahun pertama ya, masih masa di oogona dimanja-manjanya. Nah, itu menjadi PR bagi saya. Nah, apakah sikap bertahan saya seperti ini untuk masa bodoh, toh orang lain juga nggak bantu saya gitu ya. Sampai saat ini juga bukan nggak bantu sih, ada beberapa yang bantu. Cuman untuk penguatan, untuk bertahan saya sampai detik ini juga orang lain itu hanya tahu yang bagusnya aja, toh memang yang di dalam-dalamnya gitu saya memang tutupi gitu. Terus untuk anak-anak, seberapa besar kalau misalnya tadi yang apa, yang C before C itu sudah coba saya lakukan tapi mungkin belum maksimal karena jujur Bu Iva takut gitu kalau misalnya bicara empat mata dengan satu anak itu ya saya itu takut menerima kenyataan bahwa oh saya itu banyak kurangnya gitu ya ternyata mereka itu butuh ini butuh itu yang ternyata itu tuh salahnya dari saya itu takut loh sebenarnya tuh gitu saya itu bingung sebelum kenyataannya gitu ya sebelum menerima kenyataan itu bingung dan kalau misalnya tanda-tanda tadi itu sudah ada meskipun sampai saat ini alhamdulillah tidak menunjukkan gejala yang seperti anak nakal alhamdulillah masih anak-anak yang baik dan soleh gitu cuman kapan saya harus mengkonsulkan diri saya sendiri atau diri anak-anak itu kepada yang ahlinya itu saja mungkin terima kasih Oke. atas kesempatannya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Intan, luar biasa nih ya. Turut berduka juga dan mudah-mudahan tetap semangat untuk Bu Intan dari Bandung. Nah, Mbak Iva, dengan melihat perjuangannya Bu Intan ya, yaitu mungkin salah satu yang bisa kita pelajari juga dari single parent bahwa agak struggling untuk menghadapi putra-putrinya ketika setelah menjabat sebagai single parent. Nah, ini kebetulan agak kurang siap nih ketika mau dikonfrontatif dengan anak diskusi empat mata. Ini harus gimana nih? Dan kapan katanya sign-nya untuk membawa putra-putrinya berkonsultasi dengan tenaga profesional, terutama untuk tumbuh kembangnya tentunya ya, Bu Intan ya. Oke, kumaha nih Teh Iva. Baik, terima kasih ya Teh Intan untuk sharingnya ya, very touch dan powerful ya, gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini jadi bisa berempati ya, gitu. Dan ini juga mengkonfirmasi materi paparan saya gitu ya. Kalau itu Mbak Intan banget kan bisa jadi mewakili gitu ya sedikit banyaknya apa dalam posisi sebagai single parent gitu ya.
Saya jawab yang saya ingat dulu ya, Mbak Intan ya. Masyarakat kita ini itu terdoktrin menjadi orang tua yang ideal, gitu. Dididik untuk kita menjadi perfect mom atau perfect dad, dan itu tuh meletihkan. Kita tidak dididik menjadi orang tua yang genuine, gitu ya, orang tua yang apa adanya, gitu ya. Makanya kalau coba Mbak Eva sama Mbak Intan perhatiin deh, dan teman-teman, kalau percakapan di film barat itu kok bisa dewasa banget anak ya? Iya, Karena relasinya tuh friendship, setara gitu. Nah, kita itu dididik posisinya adalah kita harus selalu menjadi orang yang superior dan posisi anak menjadi inferior. Dan itu akan membebani bahwa kita harus menjadi si perfect mom tadi, gitu ya, atau si perfect dad tadi, gitu. Nah, justru menurut saya ketika anak itu memberikan masukan, ya dengerin aja. Kita tuh seringkali kayak merasa tercabik-cabik, aduh, berarti aku jeleknya banyak di sini ya gitu. Tenang aja, chill gitu. Kenapa? Mbak Intan nggak ada sekolahnya orang tua. Termasuk kita ya, para psikolog ya Mbak Eva ya. iya, Kita betul. aja struggling pasti loh selama pengasuhan anak ya. Jadi psikolog kadang nggak, psikologi buat Anda bukan buat saya gitu ya. Kalau udah kesel sama anak sama aja gitu ya. Nah, karena nggak ada sekolahnya buat orang tua, the best teacher buat orang tua itu adalah anak-anaknya sendiri sebetulnya. Jadi nggak ada yang istilah saya the perfect mom atau dad. Yang ada itu adalah yang fit dengan kebutuhan anak dan karakter anak. Jadi kita yang adjust sebetulnya sama si kebutuhan mereka gitu. Karena the best partnernya Mbak Intan tuh anak-anak Mbak Intan sekarang gitu. Jadi mereka harus didewasakan gitu ya. Sebagaimana nanti Mbak Intan akan menjadi sharing apa ya? Sharing apapun ke dia, tapi Mbak Intan nanti yang ngukur ya. Di umur segini mungkin beban pekerjaan ini kalau eh, belum cukup untuk curhat jangan dulu. Tapi kita menjadi a good listener buat anak itu sebaiknya harus dilakukan karena mereka ke siapa lagi? Kita kan nggak pernah tahu anak yang merasa isolasi gitu ya. Karena dia juga mungkin sedih gitu ya di sekolahnya. Ngelihat teman-temannya punya bapak atau bapaknya ngebeliin sesuatu yang kayaknya anak lain gampang banget ya dapet gitu ya. Aku tuh harus nahan kasihan sama mama, tapi aku kalau ngomong sama mama nanti mamanya tambah sedih. Jadi dia aja punya konflik untuk bisa menyampaikan persoalan apa adanya gitu. Jadi em, yang gini ya, ngedengerin tuh gampang Mbak Intan. Yang nggak gampang itu adalah mengelola pride kita sebetulnya. Jadi isunya tuh ada di ego kita sebagai orang tua gitu. Jadi kalau udah kayak gitu, mana yang perlu kita pentingkan? Menangkan needs anak, kalahkan pride kita. Karena buat apa gitu ya? Karena dalam banyak kasus, ketika anak-anak yang tersakiti oleh orang tua dan kemudian orang tuanya itu meminta maaf, saya sekaligus menjawab ya, ini karena nyambung nih dari pertanyaan merek handphone Galaxy A80. Nggak apa-apa, saya Iya, mungkin merespek ya ada yang mau namanya private gitu ya. Otak anak itu otak pemaaf, ternyata gitu ya. Jadi di hari kita meminta maaf sama anak, kesalahan sebesar apapun tuh, itu hati anak pasti luluh loh, gitu ya. Dan jangan pernah merasa bahwa harga diri kita itu menjadi turun ketika kita minta maaf sama anak. Oh enggak, sebaliknya anak respect banget. Dalam posisi superior, orang tua sedang mengajarkan saya menjadi orang yang fair. Ketika salah meminta maaf, ketika mendapat bantuan bilang terima kasih. Gitu. Jadi ajarkan itu justru menjadi karakter baik buat anak gitu. Mbak Intan. Ini aku jawab dulu yang agak terakhir ya. Karena pertanyaan Mbak Intan cukup dalam ya gitu. Terus apalagi pertanyaannya Mbak Eva? tadi kan yang pertama sudah yang itu sebetulnya pertanyaan terakhir, bagaimana ketika saya harus diskusi empat mata dan saya tidak siap, gitu. Itu kan sebetulnya sudah terjawab tadi. Dan tadi yang terakhir itu Harus pura-pura itu ya? kapan perlu dibawa ke tenaga profesional untuk membawa putra-putrinya ke tenaga profesional terkait tumbuh kembangnya. Jadi ada sign apa nih, ada tanda apa bahwa saya sebagai orang tua perlu nih bawa putra-putri saya ke tenaga profesional. Mungkin sesederhana kalau udah sangat macet ya komunikasinya sama kita ya. Artinya dia udah nggak mau buka pintu buat kita. Itu artinya bahwa I don't trust you kan bahasa mentalnya kan. I don't trust you, ada I don't like you gitu kan ya kalau bahasa anak-anak nih di kepalanya gitu ya. Makanya kenapa
penting me time itu kitanya harus nyiapin diri kita bahwa di konsep kita adalah kita bukan a perfect mom. Kita nyiapin diri kita an honest mom. Kita ibu yang jujur, ibu yang humble gitu ya, ibu yang lovable gitu ya, ibu yang punya kerapuhan sekaligus kekuatan gitu. Karena kan hidup itu tuh diciptakan berpasangan ya sama Tuhan ya. Siang, malam, kuat, lemah, tinggi, rendah. Nah sama, di balik kerapuhan tuh ada kekuatan juga. Jadi nggak mungkin anak itu melihat kurangnya semua di Mbak Intan. Itu pasti juga ada kelebihan yang mereka acknowledge ya, gitu. Nah, kemudian berikutnya yang saya ingat, apakah harus berpura-pura? Gini, kita itu nggak pernah bisa menyenangkan semua orang kok gitu ya. Eh, Sebenarnya kan harus ditanya, kita ini pura-pura tujuannya buat apa? Kita pretend to be happy ini buat dapat di persepsi apa sama lingkungan sosial? Sepenting apa? Capek-capek, bener nggak? Dan nanti kalau kita yang stres, karena gini, begitu kita stres, kita itu mengundang hormon-hormon kita menjadi kacau di dalam tubuh. Hormon-hormon bahagia kita di-replace oleh hormon-hormon kortisol, partisol gitu ya. Hormon-hormon buruk yang akan mengacaukan sistem dinamika biokimia ya. Pokoknya ingat aja hal-hal yang berkaitan sama karbol gitu ya. Eh, Kan gitu ya, partisol, kortisol gitu ya. Nah, itu nanti akan mengacaukan sistem metabolisme dan nanti orang kan macam-macam ya. Ada yang lemahnya di peredaran darah, di jantung, di liver, di apa. Dan penyakit itu harus kita tanggung oleh sesuatu eh, cara kita keliru bersikap untuk pretend that I'm okay gitu. Sehingga eh, kalau kita tahu bahwa support sistem kita ini nggak bagus, nggak dengerin juga selewat gitu ya. Kadang-kadang saya melihat ya gini, seringkali orang itu jump in dengan nasihat agama, tapi perasaan yang curhatnya nggak divalidasi gitu. Karena itu harus divalidasi dulu gitu orang yang kita dengerin gitu. Nah, skill itu kan nggak semua orang punya gitu. Jadi eh, kalau dapat situasi seperti itu lebih baik kita trust nobody. The best your friend itu adalah hatimu sendiri gitu ya. Jadi saya sih selalu percaya ya Tuhan itu tuh selalu mendengar ya ngirim kita malaikat kiri kanan ya. Itu bener nggak? Dulu saya suka bercanda sih sama mahasiswa saya. If you don't trust nobody in the world, lu ngomong sama pohon, pohon mah nggak akan comel. Bener nggak? Tanaman mah nggak akan comel. Biarin disebut nogelo juga kita ya. Tapi cerita kita nggak akan kemana-mana gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya. Kita curhat sama orang, terus suatu hari orang yang nggak suka sama kita, terus dipakai curhatan kita buat nusuk dari belakang. Nanti create masalah baru gitu. Jadi menurut saya mungkin ini nggak hanya buat single mom ya. Kita tidaklah perlu menjadi apa yang orang lain katakan atas diri kita. Gitu. Jadi em, Mbak Intan bikin definisi bahagia menurut Mbak Intan, nggak perlu dapat validasi dari orang lain bahwa you are a happy person. Yang bisa memvalidasi itu adalah tubuh Mbak Intan sendiri. Saya nggak tahu nih mungkin reaksi tubuh orang beda-beda ya. Mbak Eva beda, Mbak Intan beda, teman-teman beda, saya juga beda. Misalnya kalau saya merasa happy itu ketika eh, di dada saya tuh lega banget gitu. Misalnya ya, jadi ada indikator-indikator masing-masing orang tuh beda gitu. Atau saya kayak ngerasa hari ini bawaannya senyum terus gitu. Nah itu udah indikator dari tubuh that I'm happy. Saya bersyukur dengan apa yang saya punya gitu. Kemudian pertanyaan Mbak Intan yang belum terjawab apalagi Mbak Eva? Mbak Intan, boleh? eh, apakah sudah cukup terjawab oleh Bu Takutnya ada Iva? yang belum terjawab, Mbak. Cukup. Iya. Oke, baik, Terima terima kasih. kasih. Atur nuhun, Bu Mbak Iva. Intan, you are not alone ya. BCL aja baru kawin kemarin, netizen ributnya lebih dari apa mantan keluarga mertua, ya enggak? Justru itu, Bu, apa? Kalau bagi yang ditinggal meninggal gitu ya, ketika dia menikah lagi kayak kasus BCL kan ikut menyimak juga gitu ya di komen-komennya. Kok ini gampang banget katanya melupakan, katanya bla 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 dengan segala kontroversinya. Apakah ditinggal meninggal itu lebih lebih apa ya dibandingkan menyaksikan mereka yang ditinggal dengan divorce berpisah gitu kemudian menikah lagi kan asa nyantai-nyantai wae gitu ini. Iya, itu Sebenarnya dilema gini ya, ya, Bu ya. ini kita belajar ya, budaya patriarkat ketika duda itu istrinya meninggal, kawin nggak ada yang ribut tuh masyarakat dibanding kalau janda ditinggal meninggal, bener nggak? Nggak ada tuh dalil-dalil buat para duda-duda laki-laki. Jadi kita juga mesti peka ya.
bahwa dunia tafsir kita sudah lama itu dikuasai tafsir budaya patriark. Cara alam berpikir patriarkat yang menguntungkan laki-laki dan merugikan perempuan gitu. Ya sebetulnya itu haknya Mbak Intan ya. That's your life, babe. Hmm. Gitu. Hmm. Dengan berprinsip kita nggak perlu membahagiakan semua orang, Bu Intan. Baik, terima kasih Bu Intan Baik, sudah terima mau kasih banyak. sharing. Baik, kita Oke ke ya, Mbak Intan. ternyata yang tadi nomor apa? Nomor kayak apa tadi? Galaksi ya. Itu dengan Ibu Nia Prima Oh, katanya Bu Tania, Iva. di warrior kita. Oh, oke. Nah, ini memang Ini Lendi eh, loh, kebayang nggak? Aku belum pernah disetirin Lendinya sama Mbak Nia nih. oh ya Allah, ini nih baru ada nih. Ini luar biasa nih sharing malah di kolom chat ya katanya. Mbak Katanya, Intan boleh lower hand dulu. Saya mau kasih Mbak, kesempatan Mbak kayak, Nia pertama. nah ya, kayaknya nih Bu Nia kalau mau cerita langsung Boleh. boleh, mangga Bu Nia Prima, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Bu Nia? Dari Bandung. Dari Bandung. Banyak banget orang Bandung nih, seru nih. Mangga Bu Nia, mau cerita Sebenarnya apa nih? sebenarnya saya teh nggak berani ngomong teh karena Hmm. kalau bicara pasti saya cirambai. Oh, iya. Oh, nggak apa-apa. Ada Makanya Bu. makanya saya nulis. Oh, oke. Peluk-peluk. Memang kita perlu banyak pelukan malam ini. Betul, betul. Cuman Oke. ya sebenarnya saya 2 kali ngejanda ya teh. Yang Hmm. pertama itu saya punya 3 anak dari suami pertama. Terus eh dari 4 tahun saya sendiri, kemudian saya menikah lagi. Dari yang kedua saya punya 1 anak. Tapi ternyata yang disebut neraka itu justru di pernikahan kedua. yang apa ya, yang benar-benar apa ya, menyakiti tidak hanya fisik saya, hati saya juga hati anak-anak. Hmm. Eh, Tidak mudah untuk bisa ngejalanin bertahun-tahun sendiri. Nah, setelah pernikahan kedua saya 10 tahun sendiri gitu. Terus Oh, sebenarnya. mau menikah lagi juga ada rasa takut bagaimana kalau saya dipukul lagi, bagaimana kalau saya lebih ke anak-anak juga gitu ya, karena Iya. kan untuk saya sendiri aja, saya ngalaman itu, saya menikah dengan yang kedua itu tidak lama, tapi sakitnya itu sampai sekarang Iya. sebenarnya Berbekas gitu. ya. Hmm. Nah, yang alhamdulillah dari 4 anak, semuanya sampai sejauh ini baik-baik saja. Cuman yang kedua itu ngalamin yang seperti Teh Iva bilang tadi bahwa dia apa ya Teh, dia wataknya agak, dia diem tapi kalau dia punya marah dia nggak bisa nahan gitu. Nah Usia itu berapa, Bu? Anaknya usia berapa? sekarang itu dia kelahiran tahun 2002, jadi 11 tahun. 21 tahun sekarang. 21 tahun. Betul. Nah itu tuh dia ngalamin kayak gitu pas SMA ya Bu. Jadi eh saya saya salah juga mungkin karena aku apa ya, saya sibuk nyari nyari buat anak-anak, terus Mhm. jadi untuk apa, untuk menjaga mereka itu saya nggak full gitu loh. Ya. Terus ada rasa bersalah di saya, terus untuk menjadi ibu dan sekaligus ayah itu saya ngeposisiin diri saya teman ke mereka, tapi kadang ada beberapa hal yang saya keras gitu, karena saya nggak mau mereka tuh, eee, saya pengen mereka jadi orang yang mandiri, tidak menyusahkan Mhm. orang lain, terserah mau jadi apa nggak pernah, jadi saya nggak pernah maksa mereka harus gini gitu, enggak. Terserah mereka mau kayak gimana gitu, yang Mhm. penting mereka senang, mereka bahagia. Tapi ternyata, pas SMA itu, anak saya yang nomor 2 kalau dia marah, dia di kamar, dia lebih banyak sendiri di kamar dan saya nggak tahu istilahnya apa ya, yang dia nyayat-nyayat dirinya pakai pisau itu. Iya. Iya. Mmm, di situ saya ngerasa gagal jadi ibu. Mmm, untuk ngajak bicara tuh susah. Mhm.
setelah dia kuliah, baru saya pelan-pelan ajak bicara, baru hatinya melembut. Ketika saya memutuskan menikah lagi yang sekarang, saya kebetulan baru Juni kemarin saya menikah, itu agak sulit. Anak pertama saya menentang, kalau yang kedua, ketiga, keempat, karena laki-laki semua mereka lebih, it's okay, yang penting ibu bahagia gitu. Hmm. Cuman kita minta, ibu jangan sakit lagi. Terus orangnya baik enggak gitu. Saya bilang insya Allah baik. Cuman yang pertama ini, yang tadinya tidak ada apa-apa gitu ya, yang perempuan kan, yang pertama Iya. perempuan, dia tuh nggak ada, awalnya nggak kelihatan kayak anak yang punya mendam kesel, kecewa, ke saya tuh nggak ada gitu. Kalau Hmm. yang kedua mah kan dari SD kelas 5 itu dia sampai sempat ngomong gini, kalau lihat kondisi sekarang, katanya, setelah saya menikah yang kedua dan dia tahu saya dipukuli, kalau melihat kondisi sekarang, aku nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Yang bisa aku salahin adalah ibu. Kenapa ketika ayah melakukan kesalahan, ayahku melakukan kesalahan, ibu tidak mau memaafkan. Tapi ketika suami ibu yang kedua ini memukulin ibu dan sebagainya, kok ibu masih bisa nerima gitu? Kenapa ibu tidak memaafkan, tidak tidak berusaha untuk memaafkan ayahku sampai ibu menceraikan ayahku? Hmm. Itu kelas 5 sampai akhirnya saya sempat bawa ke psikolog ya, anak yang kedua dan ketiga yang cowok itu, saya bawa ke Suryakanti, Bu. Jadi waktu Iya. itu pas pas saya hamil yang anak keempat, saya bawa dua-duanya ke sana sampai kata kata psikolognya, untuk anak kedua itu dia cara berpikirnya sudah 5 tahun ke depan ya. Oh, Jadi iya, iya, iya. ada hal lucu juga ketika dia SMA, dia udah ngomong tentang pernikahan bahwa aku akan menikah seumur sekian gitu. Itu Hmm. udah pada Kelihatannya cerdas ya anaknya ya. ya, alhamdulillah yang kedua. Nah, yang pertama yang sekarang saya untuk saat itu yang saya terkejut ya, bagaimana saya harus mengatasi anak ini, karena kan sekarang dia ini usianya 23. Waktu awal saya mau menikah dengan yang ini, emosi dia tuh baru keluar semua, Bu. Jadi dia bilang, eee, "Aku tidak punya siapa-siapa, yang aku punya hanya ibu. Jadi kalau aku melihat ibu tersakiti lagi, aku nggak sanggup," gitu. Hmm. Sampai, eee aduh, waktu itu saya didorong sama dia gitu kan, didorong sampai dia marah banget gitu, "Aku benci ibu." Itu yang anak pertama, tapi ya alhamdulillah ya, berjalannya waktu 4 bulan sekarang kebetulan kan 5 bulan, kebetulan Abang juga bisa bisa nge-handle anak-anak, jadi anak-anak sudah, eee dengan Abang baik, terus dengan saya juga agak baik. Hanya yang kedua kan kebetulan lagi tidak ada di Indonesia, jadi belum terlihat hubungannya seperti apa dengan Ah, Bapak. ya. Hmm. Nah, sekarang yang jadi persoalan di saya, eee, apa yang mau saya lakukan ke depan, rencana-rencana saya dengan, suami ini juga ada rasa takut, Bu. Jadi ada rasa takut, bagaimana kalau ternyata apa yang saya lakukan ke depan ini kemudian merusak lagi hati anak-anak saya. Hmm. Nggak sanggup lagi kalau harus bikin mereka luka, Bu. Hmm. Nggak sanggup. Tuh kan, Iya. Nggak apa-apa Ibu. aduh Teteh, maaf. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa, jangan minta maaf. Teteh minum dulu air putih ada tuh karunya. Kalau deket mah Ada. kita pelukin ya Teh Eva ya. Nggak apa-apa Ibu. Ibu tenang aja dulu. Nggak apa-apa. Nangis aja dulu nggak apa-apa Bu. Ciri kila, ciri kila. Geus kudu jebol. Hmm. Semangat Wendy Sama-sama. ya, Teh. Ya, ya Sena, thank you so much ya Sena. Iya, makasih Teh. Aku tutup kamera ya, izin. Iya, Ya, monggo, nggak apa-apa, monggo, nggak monggo. apa-apa. Nah, oke, ini kelihatannya eh, ada yang belum terselesaikan ya di Bu Nia nih. Ini ini perlu datang ke Bu Iva nih kayaknya nih. Bu Eva nih kayaknya. Iya, Saya tuh semangat apresiasi banget ya nah. Mbak Nia, Mbak Intan ya, Mm-mm. karena buat sharing tuh kan butuh keberanian ya Mm, Mbak betul, Eva. Seringkali betul. kan masyarakat kita tuh bilang kalau menceritakan apa perkawinan tuh bukan menceritakan aib suka gitu ya. Jadi Mm, sebetulnya pada saat kita juga victim sebenarnya. Jadi banyak korban
dari perempuan itu yang kemudian telat mendapatkan bantuan gitu ya. Karena kan isu tadi ya, selalu perempuan yang ditekan gitu. Selalu perempuan yang ditekan, selalu perempuan yang disalahin, selalu perempuan yang maksudnya harus diselotip gitu ya. Sampai tadi putra pertamanya juga menyalahkan ibunya gitu ya. Nah gitu. Aduh Eh, Mbak Nia. Mbak Nia nggak apa-apa nangis dulu Mbak Nia, aku jadi pengen nangis. Karena iya. nyaksiin banget ya, luar biasa lah Mbak Nia ini ya. Maksud Artinya aku, terkonfirmasi ya semua penjelasan Bu Iva tadi sebetulnya. Bahwa mereka ada perasaan takut, ada perasaan bersalah, ada perasaan itu berkecamuk semuanya kamu. tuh menjadi satu gitu ya. Ya, sambil menunggu Bunia tenang, mungkin boleh Bu Iva tadi. Artinya kan ada satu trauma sepertinya nih ya di Bunia dan itu continue. Nah, hingga Ya, di akhir sekarang pun padahal menurut Bunia saya sudah mendapatkan pasangan baru, tapi tetap perasaan takut itu tetap ada menghantui gitu. Aduh, iya. jangan-jangan kebahagiaan saya yang sekarang ini nantinya bisa merusak kembali. Yang sebetulnya dijaga kan itu ya, bisa merusak lagi anak-anak saya gitu. Nah, ini memang agak complicated gitu, Mbak Iva. Mana dulu nih yang perlu diselesaikan? Apakah emosi Bu Nianya dulu yang perlu diselesaikan dulu gitu atau langsung menyelesaikan relasi Bu Nia dengan anak-anaknya dulu nih yang mana dulu nih yang urgent perlu diselesaikan terlebih dahulu Mbak Eva. Kalau anaknya udah usia 21 tahun, sebetulnya kan udah bisa diajak bicara ya. Gitu. Betul. Sebetulnya kan ada satu teknik yang saya suka ngundang sih ya, tiap tahun di kelas saya tuh si Mas Begi tuh dia punya teknik yang baik sekali gitu ya untuk bisa reveal inner child gitu ya, dan memang tekniknya itu harus mengeluarkan amarah. Jadi bukan teknik yang harus memaafkan. Seringkali kan kita ditekan gitu ya, kita Ya, memaafkan orang yang menyakiti, painful apa ya, nggak bisa gitu. Pikiran itu bisa mendoktrin, tapi tubuh kan nggak bisa bohong gitu ya. betul. Jadi memang em, kemarahan itu harus dikeluarin dulu gitu ya. Ketakutan anaknya Bania juga harus dikeluarin dulu gitu. Memang di situ jadi kayak paralel sih menurut aku gitu ya. Jadi Mbak Dianya itu menyiapkan diri, mendengarkan gitu ya. Eh, Berbicara self talk juga apa yang ditakutkan gitu ya. Karena seringkali kan gini, kita jangan mengundang ketakutan itu hadir kembali sebetulnya gitu ya. Tapi kita kasih timeline gitu ya. Kapan sih ketakutan ini mau kita beresin gitu ya. Karena kalau enggak nanti teorinya kan alam semesta ini kerja dengan 12 hukum alam ya. Salah satunya kan law of attraction ya, hukum apa ya, saling menarik ya kayak magnet. Contoh, kita takut sama anjing, tapi kita malah membuat anjing itu ngejar kita karena vibrasi ketakutan yang kita signalkan ke semesta kan gitu. Nah, maka kalau masih punya ketakutan itu, ketakutannya harus kita hadapin dulu. Jadi diidentifikasi ya istilahnya ya, disusur gitu. Apa yang bikin takut? What if-nya kayak apa? Nah, itu nanti yang perlu dibicarakan sama si anak. Ketakutan dia tuh apa? Nanti kalau sesi itu udah beres, nanti Bunia bikin sesi terpisah bicara sama abang nih yang sekarang ya. Bahwa Betul. ini ada problem unfinished business gitu. Kalau ini nggak beres, itu nanti pasti akan saling mempengaruhi. Jadi memang wayahnya Bunianya nge-bridging sih Oke. antara bapak yang sekarang itu dengan anak yang kedua gitu. Karena menurut saya itu adalah kunci sumber ketakutannya kan ini match nggak sih berdua ini? Ya, betul. Jadi kalau kalau saya lihat dari penjelasan Bu Iva, artinya yang yang penting di awal ini Bu Nianya dulu berarti ya, yang perlu dituntaskan dulu, gitu. Nah, nanti kalau misalnya Bu Nianya sudah siap, sudah ready menurut Bu Nia ya, itu baru bisa tadi entah itu membridging antara abangnya suami yang sekarang dengan putrinya, kemudian membangun kembali komunikasi dengan putrinya yang pertama tadi, tapi intinya Bunianya dulu nih sepertinya yang perlu ketemu Bu Iva. Ya. Nanti Ya, saya Bunia. rekomendasiin ahli yang itu ya, yang memang dia
tekniknya tuh bagus banget ya, karena kan nggak setiap ahli terapis juga mampu melakukan itu ya, karena kan itu ngebuka Mm-mm. luka sekaligus Mm-mm. juga harus nutup lagi lukanya, Betul, karena itu betul. nanti akan membuat konstruktif. Mm. I have to do gitu ya for the next gitu. Ini Nanti Bun, mungkin bisa kontak aja ya Bunia Japri kali ya Mbak Eva ya. iya boleh Bu Nia. Sudah siap lagi untuk berkomentar? Ya, Nah, udah senyum lagi luar biasa Bu Nia. Ya Allah, Masya Allah. Saya mungkin kalau jadi Bu Nia juga jatuh bangunnya sih juga nggak sekuat Bu Ya, Nia sepertinya. Saya seorang psikolog aja sepertinya nggak akan sekuat Bu Nia. Gimana Bu Nia mau berkomentar mah nggak? em, ya sih sebenarnya ya kalau setelah ngedenger Teh Iva bicara, eh, emang harus saya dulu sih ya. Kalau kalau sayanya masih banyak ketakutan, ya bagaimana mau mengatasi anak-anak ke Betul. depannya. Ya, karena Alhamdulillah. emosi ibu tuh ngaruh sih ya Mbak Eva ya. If mom's Hmm. happy, semua rumah happy. Hmm. If mom sad, semua rumah juga sad gitu. Iya. Hmm. Jadi emosi ibu tuh kayak tiang pancang lah ya, tiang pancang mental di rumah gitu. Hmm. Ya, mangga nanti Bu Nia kan di Bandung ya. Cari tadi Mbak Bu Iva tuh praktek di Rumah Sakit Melinda 2. Emang ada 1 2 gitu ya, Bu Iva ya? Iya, aku dapat parkir yang nomor 2. Parkir. Jadi kalau mau cari Bu Iva, mangga di Rumah Sakit Melinda 2 di Bandung. Jadi nanti Ya. mungkin cari nomor teleponnya ya. Insya Allah Bu Nia harus semangat. Monggo tuntaskan dulu Bu Nianya. Insya Allah kalau Bu Nianya sudah happy, sudah tuntas, sudah selesai lukanya, terobati, kemudian insya Allah siap dihadapkan dengan konfrontatif dengan anak apapun gitu ya, seperti apapun sikap anak, kalau bunianya sudah siap, insya Allah gitu ya Jadi akan nanti Bunia bertanggung. dari bara api jadi air terjun gitu. Nah, Ya, semangat ya Bunia ya. Ya, ya. turun. Nanti kabar ya Iya, Dania ya. mm-mm. Nuhun pisan Mangga, maktosna. mangga, Ya. mangga. Oke, baik, Turun. sami-sami. Baik Bu Iva, masih ada yang mau bertanya? Nah, kalau di kolom chat sepertinya sih Sudah terjawab ya? sudah terjawab. Apakah masih ada yang mau bertanya? Bertanya langsung? Nah, coba kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi mungkin ya, Bu Iva ya. Boleh Tapi satu kalau pertanyaan. satu pertanyaan terakhir nih. Monggo, kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya boleh raise hand atau langsung open mic aja deh. Mangga, langsung open mic aja. Nah, kayaknya sudah terjawab semua. Kayaknya kurang lebih sama ya, kayak Bu Nia tadi. Kemudian yang pertama itu tadi ada siapa tadi yang Bu Intan ya? Bu Intan. Jadi ya fenomenanya kurang lebih sama nih. Baik, sepertinya sih insya Allah ya ilmu Bu Eva luar biasa malam ini gitu ya. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan bisa membantu walaupun kita singkat sebetulnya pertemuannya gitu ya. Tapi monggo bagian belum selesai, merasa belum tuntas, kayaknya saya harus diselesaikan nih. Nggak cukup hanya di seminar atensi ini aja. Saya mau lebih private, mangga cari Bu Eva di Rumah Sakit Melinda 2 di Bandung. Dan beliau juga bisa melakukan telemedicine, konsultasi jarak jauh. Cari kontak Rumah Sakit Melinda dan jika ingin ketemu Bu Iva berarti nanti disebutkannya psikolog di klinik psikologi gitu ya Bu Iva ya. Rumah Sakit Melinda 2. Jadi Saya klinik juga mau mempromosikan atensi ya, Bu Eva Silvana juga kalau misalnya butuh mangga obat-obatan mangga. remaja. Banyak Atur belajar nuhun. dari beliau. Aduh, atur nuhun, atur. Bu Iva, sebelum closing nih, pesan apa yang mau disampaikan oleh Mbak Iva untuk khususnya para single parent di ruangan Zoom ini dan secara umum sih nanti yang akan mengakses rekaman seminar atensi gitu. Maka pesan apa nih yang mau disampaikan? Baik, terima kasih tadi ya buat Mbak Intan, buat Teh Nia ya, sharingnya benar-benar mewakili mungkin ya banyak Betul. perasaan single moms gitu ya di Indonesia gitu ya. Jangan salah, mungkin tiap hari itu kita akan ketemu selalu persoalan, chaotic ya, emosional burnout gitu ya. Segala macam tetek bengek ya, tuntutan, harus bayar ini itu, jatuh bangun, gali lubang, tutup lubang gitu ya. Hmm, saya selalu melihat bahwa setiap Allah kasih masalah, itu selalu ada satu paket sama solusinya gitu. Nah, kitanya jangan terjebak di solution oriented, tapi di balik itu
kita lihat pasti ada solusinya. Contohnya misalnya kayak gini. Aduh, bulan depan boro-boro bisa bayar SPP anak ya. Tinggal 5.000 nih, hari ini aku punya 5.000 perak. Nah, itu solution oriented. Tapi kalau problem oriented, 5.000 ini kita bisa beli apa sekarang? Oh, 1 telur sama 1 supermi. Ya udah, itu aja yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Nah, itu maksud saya bahwa jangan pernah menyerah gitu ya. Karena tiba waktunya nanti abis kita beruban, kita akan look back perjalanan kita belakang, kita akan menyadari bahwa Tuhan tuh ngasih kita kesempatan menempuh perjalanan terjal ini tuh pasti ada message gitu ya. Dan jangan lupa punya support system yang sehat, jangan cari komunitas yang toksik gitu ya. Dan juga mungkin ini juga pesan buat saya sendiri gitu ya, buat teman-teman lain gitu. Dukung secara moral gitu ya. Kalau kita nggak bisa ngasih solusi, mulut kita jangan nyakitin karena mereka tuh butuh banget buat dipeluk dan didengerin gitu ya. Itu aja sih Mbak Eva. Terima kasih Luar banyak. biasa ya, Luar mengingatkan biasa. saya juga. Atur nuhun Mbak Iva, atur nuhun Ibu dan Bapak yang sudah hadir di ruang Zoom ini, dan terima kasih untuk peserta yang sudah sharing, memberanikan sharing dengan segala kekuatan tadi sharing. Insya Allah selalu ada jalan. Dengan yakin bahwa Allah, Tuhan itu selalu memberi, selalu ada dekat kita. Insya Allah semua masalah akan selalu ada solusinya tadi kata Mbak Iva. Baik, terima kasih banyak hatur nuhun narasumber kita malam ini luar biasa Mbak Iva, hatur nuhun Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir malam ini. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ikuti lagi seminar atensi nanti di tanggal, kalau tidak salah tanggal 17. Silahkan update lagi dan jangan lupa follow Instagram Atensi Anak Remaja. Bagi yang tidak bisa hadir di seminar atensi hari ini, bisa mengakses semua rekaman seminar atensi di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, hatur nuhun pisan narasumber kita Mbak Iva, Ibu dan Bapak peserta juga hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak. Dengan demikian saya tutup seminar atensi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Eva Silvana Nubager. Hatur nuhun Oh, pisan Bu pisan Iva. ya. Ya baik, Mbak Ibu Intan dan dan Bapak, ya terima teman-teman, kasih. Mbak Isti, Semangat Jenny, ya, semangat semua Mbak untuk Ibu. Ilya. Baik. Izin Pamit ya. saya tutup, Mangga. Ya. Assalamualaikum. Izin saya tutup Zoom-nya. Malam. Enggak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.